Beroperasi hingga tengah malam dan picu kerumunan, sebuah tempat hiburan malam di Kemang, Jakarta Selatan disegel petugas. Penyegelan dilakukan selama 3 hari terhitung sejak Sabtu malam. Ratusan pengunjung sebuah tempat hiburan malam di kawasan Kemang, Jakarta Selatan ini dikejutkan oleh kedatangan petugas gabungan polisi dan Satgas COVID-19. Petugas menemukan banyak pelanggaran protokol kesehatan seperti berkerumun hingga pengunjungnya tidak menggunakan masker. Sebelum dibubarkan, pengunjung didata untuk keperluan tracing COVID-19. Kapan selesai negeri ini? Selain tidak membatasi jumlah pengunjung, diketahui kafe ini juga buka hingga lewat tengah malam. Petugas kemudian memberikan sanksi penutupan sementara selama 3 kali 24 jam berlaku sejak Sabtu malam. Untuk saat ini Holy Wing sepi ya, karena memang mungkin kemarin juga ada operasi gabungan. Jadi untuk saat ini kita pantau persisnya di depan kita ini kondisi sepi pengunjung dan memang tutup saat ini. Video penertiban kerumunan pengunjung di tempat hiburan malam ini viral di media sosial dan menuai kritikan dari warganet. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Aksi ratusan ibu-ibu yang mengikuti senam massal di kawasan Puri Indah, Jakarta viral di media sosial. Kerumunan itu terjadi pada Minggu pagi kemarin. Video ini direkam dan diunggah oleh akun Twitter @Kurawa. Hentakan musik keras mengiringi aksi ratusan ibu-ibu yang mengikuti senam massal. Kegiatan dilakukan kemarin pagi di Jalan Puri Ayu, Puri Indah, Jakarta. Dalam video berdurasi 42 detik ini, peserta menjaga jarak. Meski demikian, kegiatan ini dinilai melanggar aturan PPKM level 3 karena olahraga dalam kelompok kecil hanya diizinkan maksimal 4 orang. Sejumlah warga menyatakan kegiatan tersebut rutin digelar pada Minggu pagi, mulai pukul 6 sampai 8 pagi. Satpol PP Jakarta Barat telah memberi sanksi denda Rp2 juta kepada Sanggar Pungki selaku penyelenggara senam. Sanggar ini juga pernah disanksi denda pada September 2020 atas kegiatan yang sama. Pemerintah kembali memperpanjang PPKM guna menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Di Jawa dan Bali masih ada 11 kota kabupaten yang masih harus menerapkan PPKM level 4. Meski secara umum membaik, masyarakat diminta tidak lengah dan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Pengendalian pandemi kita Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan penerapan PPKM pekan kemarin menekan angka positif COVID-19 di Indonesia. Saat ini hanya 11 kota kabupaten di Jawa Bali yang masih bertahan di level 4. Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil turun ke level 3, namun Bali masih bertahan di level 4 dan diharapkan turun pekan depan. Meski diperpanjang, PPKM level 3 hingga 13 September mendatang akan dilonggarkan. Antara lain perpanjangan waktu makan di tempat menjadi 60 menit dengan kapasitas 50% kapasitas. Serta uji coba dibukanya 20 tempat wisata di kota dan kabupaten level 3. Secara keseluruhan, indikator transmisi penyakit yang terdiri dari penambahan kasus konfirmasi, jumlah perawat Secara keseluruhan, indikator transmisi penyakit yang terdiri dari penambahan kasus konfirmasi, jumlah perawatan pasien yang ada di rumah sakit, dan jumlah kematian terus mengalami perbaikan. Semua ini tentunya adalah sesuatu yang patut kita syukuri yang merupakan buah dari kerja keras kita semua. Apa yang dicapai kita bersama hari ini tentunya bukanlah bentuk euforia yang harus dirayakan. Kelengahan sekecil apapun yang kita lakukan, ujungnya akan terjadi peningkatan kasus dalam beberapa minggu ke depan. Yang pertama, penyesuaian waktu makan atau dine-in dalam mal menjadi 60 menit dengan kapasitas 50%. Akan dilakukan uji coba pembukaan 20 tempat wisata di kota dengan level 3, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan implementasi platform Peduli Lindungi.
serta kabupaten kota level 2 juga akan diwajibkan menggunakan Peduli Lindungi pada tempat-tempat wisata yang sudah diperbolehkan buka. Kami akan melakukan uji coba protokol kesehatan dan Peduli Lindungi untuk mal dan pusat perbelanjaan di Bali dengan batasan-batasan tertentu. Sebelumnya dalam rapat terbatas evaluasi PPKM, Presiden Joko Widodo mengingatkan meski indikator penanganan COVID-19 membaik, bukan berarti pelonggaran kegiatan bisa dilakukan dengan leluasa. Protokol kesehatan masih tetap harus dilakukan dengan ketat. Saya melihat kalau melihat kasus harian selama 3 hari kemarin misalnya 7.700, 6.700, dan 5.400 terakhir kemarin. Saya melihat bor nasional kita 21 3 hari yang lalu, turun 20, kemudian sekarang di angka 19. Wisma Atlet 11, 3 hari yang lalu 11, kemudian hari ini 9%. Nah, berita-berita ini dulu-dulu penting. Tapi sekarang jangan sampai informasi seperti ini disalah mengertikan bahwa sudah boleh ini, sudah boleh ini, sudah boleh ini. Ini yang berbahaya. Oleh sebab itu, saya minta nanti evaluasi mengenai daerah-daerah mana yang naik, daerah mana-mana yang menurun, penting sekali sehingga perlu kita segera sikapi. Pemirsa, salah satu indikator turunnya kasus COVID-19 di ibu kota Jakarta adalah turunnya bed occupancy rate atau BOR. Bahkan tempat isolasi terpadu Rusun Nagrak Cilincing Jakarta dan juga Rusun Pasar Rumput Jakarta Selatan saat ini sudah tidak merawat pasien lagi dan tutup sementara. Tempat isolasi terpadu mandiri Rusun Nagrak Cilincing saat ini sudah tidak ada lagi aktivitas. Sejak 30 Agustus lalu sudah resmi ditutup untuk sementara waktu, namun penjagaan masih dibantu personil TNI karena masih terdapat beberapa fasilitas medis di dalamnya. Tempat isolasi terpadu lainnya yaitu Rusun Pasar Rumput Jakarta Selatan juga sudah ditutup sementara sejak awal bulan September. Para tenaga kesehatan yang bertugas sudah dipindah tugaskan ke Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran per tanggal 2 September lalu. Tempat isolasi yang memiliki kapasitas 1.659 tempat tidur ini ditutup sementara waktu, namun tetap disiagakan untuk mengantisipasi adanya lonjakan kasus COVID-19. Area perbukitan di Agam, Sumatera Barat longsor, 1 orang meninggal dunia. Selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi.